Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah paper akademik berjudul Mitigating Communication Threats in Decentralized Federated Learning Through Moving Target Defense yang diterbitkan pada jurnal Wireless Network tahun 2024. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data dengan fokus pada penerapan kecerdasan buatan dalam jaringan komputer, khususnya terkait keamanan komunikasi pada arsitektur yang terdesentralisasi. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, metode kecerdasan buatan ini diusulkan pada dasarnya berakar pada evolusi penting paradigma pembelajaran mesin yang diperlukan untuk memproses volume data yang sangat besar dan dihasilkan oleh ekosistem Internet of Things, sekaligus menjaga privasi dan kedaulatan data secara ketat. Nah, untuk pendekatan pembelajaran mesin tradisional sangat bergantung pada agregasi data terpusat yang menimbulkan resiko privasi yang signifikan. Nah, potensi pembelajaran kedaulatan data serta titik kegagalan tunggal yang kritis. Untuk itu, federated learning awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan memungkinkan model dilatih secara lokal pada perangkat tepi. Namun, federated learning konvensional masih bergantung pada server pusat untuk melakukan agregasi model secara global. Sehingga federated learning terdesentralisasi ini memperluas konsep di mana dengan memungkinkan pertukaran parameter model secara langsung, peer-to-peer, dan asinkron tanpa bergantung pada otorisasi pusat. Nah, pendekatan ini memberikan ketahanan dan skalabilitas yang lebih besar sehingga sangat cocok untuk jaringan nirkabel dinamis, kawanan kendaraan udaranya tak berawak, dan lingkungan komputasi tepi yang ditandai dengan konektivitas yang terputus-putus. Meskipun demikian, desentralisasi penuh menimbulkan tantangan keamanan komunikasi yang signifikan. Ini kenapa? Karena tidak adanya otoritas pengawasan pusat yang berarti bahwa semua node yang berpartisipasi dapat menjadi sama-sama rentan terhadap ancaman cyber yang canggih. Nah, entitas jahat dapat memanfaatkan sistem atau sifat desentralisasi jaringan ini untuk melakukan serangan berbasis komunikasi yang mengganggu, termasuk penyadapan terselubung, serangan man in the middle, pemetaan topologi jaringan secara komprehensif, serta serangan encrypts yang dirancang untuk menginisialisasi node tertentu yang memberikan informasi gradien yang dimanipulasi atau palsu kepada node tersebut. Protokol keamanan statis tradisional tidak memadai untuk lingkungan yang sangat dinamis. Seperti ini, di mana topologi jaringan dan peran peserta terus berubah. Nah, oleh karena itu, moving target defense bersama dengan protokol kriptografi simetris dan asimetris yang tangguh langsung ke dalam alur kerja agregasi pembelajaran mesin. Nah, dengan secara terus-menerus dan proaktif mengubah permukaan serangan jaringan melalui pemilihan tetangga secara acak serta pemilihan otomatis alamat protokol internet dan komunikasi. Nah, pendekatan ini diusulkan secara langsung mengatasi kerentanan keamanan mendasar dari federated learning yang terdesentralisasi ini. Nah, akibatnya proses pelatihan kecerdasan buatan kolaboratif dapat tetap aman, tidak dapat diprediksi, dan tangguh terhadap musuh yang berusaha memetakan, menyadap atau memanipulasi atau mengganggu saluran komunikasi terdesentralisasi. Nah, kita lanjut ke soal kedua, di mana itu keunggulan metode ini tuh apa? Nah, keunggulan utama dari metode kecerdasan buatan yang diusulkan dalam makalah ini yang berfokus pada pembelajaran federatif terdesentralisasi yang diperkuat dengan mekanisme keamanan dinamis, terletak pada kemampuan untuk mencapai keseimbangan yang kuat antara pelestarian privasi dan ketahanan tinggi dalam jaringan nirkabel yang sangat tidak stabil, memiliki keterbatasan sumber daya. Nah, beberapa dengan pembelajaran mesin terpusat tradisional dan pendekatan pembelajaran federatif konvensional yang tergantung pada server pusat yang rentan. Nah, untuk rangka kerja terdesentralisasi ini,
mendukung agregasi model peer-to-peer secara asinkron. Nah, akibatnya, kerangka kerja ini menghilangkan titik kegagalan tunggal dan kemacetan server sekaligus memastikan bahwa data mentah yang sensitif tetap aman berada di perangkat tapi target defense dengan enskripsi simetris dan asimetris memberikan keunggulan keamanan strategis yang signifikan dengan terus-menerus memodifikasi permukaan serangan jaringan melalui pemilihan tetangga secara acak, secara perubahan otomatis pada alamat protokol internet dan port komunikasi. Nah, untuk penggabungan dinamis ini membuat pelaku jahat jauh lebih sulit untuk melakukan pengintaian jaringan berkepanjangan. Nah, secara enscript atau serangan man in the middle karena eh, jalur komunikasi dan identitas node terus berubah. Nah, keunggulan penting lainnya dari metode yang diusulkan adalah mekanisme pertemuan terdesentralisasi yang memungkinkan menyinkron konfigurasi jaringan terbaru secara mandiri melalui pemberitahuan prediktif terenskripsi yang tergantung pada layanan desktop terpusat. Nah, mekanisme ini mempertahankan filosofi peer-to-peer mendasar dari arsitektur keseluruhan sekaligus menjaga fleksibilitas dalam lingkungan jaringan yang dinamis. Nah, terakhir, untuk evaluasi empiris menggunakan platform Paddles menunjukkan bahwa pengintegrasian mekanisme keamanan canggih ini tidak secara signifikan mengubah atau mengurangi kinerja prediktif model kecerdasan buatan, sehingga pendekatan yang diusulkan mempertahankan skor F1 rata-rata yang sangat kompetitif hingga 95% dalam penerapan virtual berskala besar, dan sekaligus menjaga beban komputasi dan memori dalam batas yang dapat diterima untuk lingkungan Internet of Things yang heterogen. Untuk selanjutnya yaitu implementasi metode atau soal untuk nomor 3 ya. Nah, di mana metode yang diusulkan diimplementasikan menggunakan FedStelar, sebuah platform pembelajaran federatif terdesentralisasi di dunia nyata yang terdiri dari tiga komponen asas utama yaitu front-end untuk konfigurasi dan pemutaran eksperimen, pengendalian pertanggungjawaban atas orkestrasi dan penegakan kemampuan serta kemampuan inti yang diimplementasikan pada setiap perangkat peserta yang melakukan pelatihan model dan komunikasi. Nah, model-model keamanan ini terutama terintegrasi ke dalam komponen inti karena komponen inilah yang menangani pertukaran peer-to-peer yang sering terjadi sebagaimana dibutuhkan oleh pembelajaran federatif terdesentralisasi ini. Nah, sementara itu, antarmuka penggunaan diperluas dengan fitur-fitur konfigurasi keamanan dan pengontrolan ditingkatkan untuk mengelola kebijakan keamanan. Kemudian untuk mengautentikasi perangkat yang berpartisipasi serta berfungsi untuk sebagai pusat terdistribusi kunci yang aman. Nah, selama penyebaran jaringan, sering NAT meminta autentikasi dari pengendali jaringan dengan menekan eh, kredensi kredensialnya untuk pendekatan untuk pengendalian kemudian memverifikasi permintaan tersebut dan menerbitkan JSON Web Token yang berisi informasi identitas dan otorisasi yang terinskripsi. Token tersebut memiliki masa berlaku terbatas, sehingga memerlukan autentikasi ulang secara berkala dan mencegah perangkat yang tidak berwenang itu bergabung ke dalam federalisasi. Nah, untuk perlindungan data, implementasi ini menggabungkan enskripsi simetris dan asimetris. Enskripsi simetris ini menggunakan Advanced Encryption Standard yang di mana itu mengimplementasikan melalui pustaka Ngopi Cryptodom untuk memenangkan atau untuk mengamankan pertukaran parameter model secara efisien. Nah, sementara untuk enskripsi asymmetric ini berbasis RSA digunakan untuk melindungi distribusi kunci antara enskripsi simetris. Nah, pengendalian bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat digital dan mengelola pembaruan kunci publik secara dinamis. Nah, untuk komponen moving target defense diimplementasikan melalui dua mekanisme yang terkoordinasi, yaitu pemilihan tetangga secara
acak, dan peralihan alamat IP atau port secara dinamis. Nah, selama setiap putaran federal, setiap node secara acak memilih subset tetangga yang tersedia untuk menggunakan pusaka random Python dan berkomunikasi melalui koneksi TCP atau IP berbasis soket. Nah, hal ini itu secara terus-menerus memodifikasi grafik komunikasi sehingga mempersulit penyerangan untuk memprediksi atau memanipulasi topologi jaringan. Nah, mekanisme peralihan IP dan port dinamis menetapkan alamat dan port baru dari kumpulan yang tersedia. Nah, sebelum perubahan diterapkan, setiap node ini menyiapkan pemberitahuan prediktif transkripsi yang berisi informasi koneksi baru kepada tetangganya saat ini. Nah, hal ini itu memungkinkan tetangga memperbaharui catatan jaringan lokal tanpa bergantung pada layanan direktur pusat. Nah, dengan demikian, mekanisme pertemuan ini itu mempertahankan sifat desentralisasi platform sambil menjaga komunikasi yang aman tanpa gangguan. Gitu, untuk informasi praktis yang dievaluasi dalam dua lingkungan penyebaran. Nah, yang pertama adalah federasi fisik yang terdiri dari 8 perangkat tapi heterogen termasuk 5 unit apa itu namanya teh Raspberry VI 4 dan 3 unit ROC 64 yang bergantung terhubung melalui topologi acak dalam jaringan lokal yang pribadi. Yang kedua adalah federalisasi virtual yang terdiri dari 50 kontainer Docker yang dikonfigurasi untuk memanipulasi batasan pemrosesan dan memori yang sebanding dengan yang ditemui pada perangkat tepi. Nah, di kedua lingkungan tersebut, Stellar digunakan untuk melatih jaringan saraf Linet 5 pada dataset MNIST ini di bawah tiga konfigurasi eksperimental gitu ya. Desain eksperimen ini memungkinkan para peneliti untuk membandingkan kinerja dan beban tambahan yang ditimbulkan oleh setiap lapisan keamanan. Nah, untuk mengevaluasi implementasi di bawah ancaman komunikasi yang realistis, para peneliti juga melakukan serangan encripts dan eksperimen ini dua node yang disusupi menggunakan pemrograman soket, manipulasi peraturan atau interpretasi paket dan teknik spoofing protokol untuk mengisolasi node tersebut, node target gitu kan, untuk menyadap komunikasi dan mencoba mengekstraksi informasi. Skenario serangan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah mekanisme keamanan yang diimplementasikan dapat mempertahankan pembelajaran terdesentralisasi yang aman dan fungsional meskipun ada gangguan aktif dan dari pihak lawan. Nah, untuk analisis datanya sendiri, terdapat metode kecerdasan buatan yang diusulkan memberikan evaluasi empiris yang komprehensif mengenai bagaimana sih integrasi protokol kriptografi dan teknik moving target detection ini mempengaruhi kinerja pembelajaran mesin serta sumber daya komputasi dan jaringan yang mendasarinya. Nah, untuk evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan platform pedal steel untuk melatih jaringan saraf LNet 5 pada dataset NNST di di dua lingkungan berbeda, yaitu penerapan fisik dan terdiri dengan beberapa 8 perangkat tapi heterogen dan penerapan virtual yang terdiri dari 50 kontainer Docker. Nah, dalam hal kinerja prediktif, konfigurasi dasar tanpa mekanisme keamanan apapun mencapai soket F1 rata-rata sebesar 97% pada implementasi fisik dan 98,9% pada implementasi virtual. Untuk penempatan eksekusi simetris dan asimetris hanya mengakibatkan penurunan akurasi prediktif yang moderat dengan menghasilkan skor F1 masing-masing sebesar 94% dan 95,5%. Nah, untuk ketika konfigurasi keamanan lengkap yang mengabulkan enskripsi dan moving target defense diaktifkan, untuk skor F1 ini tetap sangat kompetitif, yaitu 92% atau 92,5% di mana lingkungan fisik dan 93,8% di lingkungan virtualnya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa modifikasi dinamis terhadap permukaan serangan tidak secara signifikan mengganggu proses pembelajaran kolaboratif. Nah, untuk mengenai infrastrukturnya sendiri, komputasi pendukung, analisis menunjukkan peningkatan komputasi sumber daya yang
terukur, namun masih ada atau masih dapat diterima untuk mempertahankan tingkat keamanan yang diinginkan. Nah, pada penerapan fisik, pemanfaatan CPU rata-rata meningkat dari 54,6% pada skenario dasar menjadi 60,9% dengan ekskripsi saja, dan mencapai 63,2% ketika moving target device ini diperkenalkan untuk mengelola rute komunikasi dinamis dan memiliki tetangga secara acak. Nah, komunikasi memori ini merangkul atau mengikuti pola serupa dengan pemetaan RAM meningkat dari 31% pada konfigurasi dasar maksimal ke 35%. Atau konfigurasi yang sepenuhnya aman. Untuk penerapan virtual yang memvisualisasi atau mensimulasikan jumlah peserta besar bersamaan yang jauh lebih besar, memungkinkan kebutuhan sumber daya yang lebih tinggi untuk memanfaatkan CPU, jadi meningkat 62,4% hingga puncak di 68%. Sementara untuk konsumsi memori naik dari 27% hingga 31%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme keamanan menimbulkan beban komputasi tambahan, keputusan sumber daya secara keseluruhan tetap berada dalam batas kemampuan operasional perangkat keras edge computing standar. Jadi, analisis kinerja jaringan itu lebih lanjut menggambarkan bandwidth dan beban transmisi yang terkait dengan pengamanan komunikasi dalam pembelajaran federasi yang terdesentralisasi. Nah, pada penempatan fisik, model dasar menghasilkan rata-rata 110,2 megabyte. Jadi, lalu lintas di jaringan. Nah, angka ini tuh meningkat menjadi 185,2 megabyte saat enskripsi diaktifkan akibat ukuran payload dan ekskripsi yang lebih besar dan operasi pertukaran kunci tambahan. Nah, untuk integrasi moving target defense semakin meningkat lalu lintas jaringan pada jaringan menjadi sekitar 226 megabyte, terutama karena transmisi berkelanjutan memberitakan prediktif prediksi yang diperlukan oleh mekanisme pertemuan dengan pergantian IP dan port secara dinamis. Pada informasi virtual yang lebih besar, lalu lintas itu jaringan dasar jauh lebih tinggi sehingga di 429,9 megabyte dan mencapai maksimum di 480,8. Nah, untuk pada konversi paling aman, untuk metrik jaringan yang terperinci, menunjukkan bahwa throughput dalam implementasi fisik mengalami penurunan yang relatif kecil, yaitu 92 Mbps pada konfigurasi dasar menjadi 85 Mbps dengan kerangka kerja keamanan lengkap. Sementara itu, latensi hanya meningkatkan maksimal 1,1% dan 5,9% secara keseluruhan. Temuan ini tuh menunjukkan bahwa kerangka kerja keamanan diusulkan pada secara efektif memitigasi acara komunikasi yang serius termasuk serangan enkripsi dan penyadapan. Hal ini itu mendukung kelayakan praktis integrasi mekanisme keamanan dinamis dalam jaringan nirkabel terdesentralisasi dan lingkungan internet asing di dunia nyata. Lanjutnya untuk soal 5 yaitu pengembangan dari soal ini. Nah, untuk gagasan pengembangan yang saya usulkan untuk metode pembelajaran federatif, terdesentralisasi, dan model keamanan yang berfokus pada peningkatan kemampuan beradaptasi, privasi, dan stabilitas untuk penjaringan nirkabel. Generasi berikutnya, pertama-tama, alih-alih hanya mengandalkan teknik moving target defense untuk mengintegrasikan deep reinforcement learning guna mengembangkan agen moving target defense yang cerdas, agen ini tuh dapat secara dinamis mengoptimalkan strategi pengaburan jaringan secara real time berdasarkan kemacetan jaringan saat ini. Untuk ketersediaan sumber daya dan pola anomali yang terdeteksi, pendekatan semacam ini tuh berpotensi mengurangi beban komputasi dan latensi sekaligus meningkatkan tingkat keamanan jaringan secara keseluruhan. Kedua, meskipun modul yang ada secara efektif melindungi saluran komunikasi dari penyadapan dan serangan enskript melalui enkripsi advanced encryption standar dan NSA, modul ini tuh mungkin tetap rentan terhadap serangan di inferensi dan serangan inferensi gradients yang besar berasal dari node internal yang disusupi namun tetap lolos proses autentikasi. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini, saya mengusulkan untuk mengintegrasikan diferensi privacy atau enkripsi homomorfik ringan secara langsung ke dalam fase agregasi gradien lokal sebelum ditransmisi. Nah, hal ini itu akan membantu memastikan bahwa
pembaruan model ini secara tidak mengekspos informasi sensitif yang terkait dengan pelatihan yang disimpan secara lokal. Kemudian untuk ketiga, validasi saat ini tuh bergantung pada arsitektur Linet 5 yang relatif sederhana dan dataset MNIST. MNIST. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus mengevaluasi nih kerangka kerja yang diusulkan itu menggunakan arsitektur pembelajaran mendalam yang lebih menuntut komputasi kah seperti Vision Transformer atau model bahasa besar, atau model-model itu harus dilatih datasetnya itu dengan heterogen serta tidak independen dan tidak terdistribusi secara identik untuk mempresentasikan ketidakseimbangan statistik dan keragaman yang umumnya ditemukan di lingkungan Internet of Things, dunia nyata yang lebih akurat. Nah, keempat, untuk mengingat bahwa unmanned aerial apa physics physical diidentifikasikan sebagai kasus penggunaan yang penting. Nah, untuk operasi ini harus diperluas ke lingkungan yang sangat mobile dan dinamis, termasuk jaringan ad hoc, kendaraan, dan kawanan drone yang beroperasi di jaringan 5G dan 6G. Nah, dalam skena tersebut, pemutusan koneksi yang sering dan perubahan topologi yang cepat akan menjadi ujian yang lebih ketat lagi gitu. Bagi mekanisme pertemuan komunikasi yang digunakan untuk mode peralihan protokol internet dinamis. Hal ini kemungkinan akan memperluas perkembangan protokol jaringan yang toleran terhadap penundaan yang mampu memperluas sinkronisasi yang aman meskipun konektivitas tidak stabil. Terakhir, meskipun PageSpeller saat ini menggunakan pendekatan terpusat untuk aplikasi JSON Web dan distribusi kunci, arsitektur ini tetap menimbulkan potensi titik kegagalan tunggal. Oleh karena itu, pengembangan kritis di masa depan adalah mengganti pengendali terpusat tersebut dengan blockchain ringan atau mekanisme konsensus berbasis direct acid graph untuk mengelola sertifikasi digital yang untuk pertukaran kunci sistem hal ini sis semester di hal ini itu mengarahkan arsitektur tersebut menuju kerangka kerja keamanan yang benar-benar tanpa kepercayaan sepenuhnya terdesentralisasi dan tangguh yang mampu menahan ancaman cyber berasal dari canggih ekosistem dan komputasi tapi di masa mendatang. Untuk terakhir, kesimpulan dan penutup. Untuk penutup, integrasi mekanisme pertahanan target itu bergerak dan protokol kriptografi ke dalam pembelajaran federatif terdesentralisasi merupakan kemajuan yang signifikan dalam pengamanan jaringan, kabel, dan komputasi. Tapi generasi berikutnya, modul keamanan ini itu berhasil menetralisasi ancaman berbasis komunikasi pada yang parah sampai mempertahankan akurasi prediktif yang sangat kompetitif. Meskipun pengenalan inskripsi berlapis penggabungan jaringan menambah beban komputasi, kebutuhan sumber daya juga tersebut berada dalam batas operasional perangkat Internet of Things. Penerapan ini menjembatani kesenjangan antara pembelajaran mesin kolaboratif dan keamanan siber proaktif. Terima kasih telah menyaksikan presentasi analisis arsitektur keamanan pembelajaran federatif terdesentralisasi ini. Semoga memberikan wawasan yang berharga mengenai masa depan ekosistem kecerdasan buatan yang terdistribusi dengan aman. Terima kasih.